Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Saputra dari Prodi Manajemen Reguler A akan menjelaskan materi tentang bahasa dan plagiat. Yang pertama, pengertian bahasa. Pengertian bahasa menurut Brown adalah sistem komunikasi yang menggunakan bunyi yang diucapkan melalui alat ucap dan didengar oleh anggota masyarakat, serta menggunakan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional dan arbitrer. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober. Pada saat itu, para pemuda berkumpul dari pelosok Nusantara dan mengadakan rapat yang berikrar: 1. Bertumpah darah Indonesia, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan Indonesia diresmikan pada Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, fungsi bangsa Indonesia. Fungsi bangsa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatuan suku bangsa dan alat komunikasi antar daerah. Materi kedua, plagiat. Plagiat adalah pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual berupa ide, karya ilmiah, teknologi, tulis, seni dan karya lain milik orang atau institusi secara keseluruhan atau kesebagian oleh seseorang dan institusi tanpa melakukan sitasi dan rujukan dengan baik dan benar. Definisi plagiat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 17 tahun 2010. Plagiat diidentifikasikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperolehkan atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutipkan sebagai atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jenis-jenis plagiat. Jenis-jenis plagiat ini yang pertama, cloning. Cloning yaitu menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Yang kedua, menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi satu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. 3. Menjalin bagian dari karya orang lain berupa buku, artikel, atau sumber-sumber elektronik tanpa memberikan kutipan. 5. Persekongkolan. Persekongkolan ini yaitu memberikan atau mengambil hak penulisan kepada atau dari seseorang walaupun dengan sukarela. Termasuk dalam kategori ini pembelian, peminjaman, hasil pekerjaan dan mengirimkan atas nama karyanya sendiri. 6. Duplikasi publikasi, yaitu penerbitan karya ilmiah secara utuh, sebagian yang telah diduplikasikan sebelumnya tanpa memberikan situasi dan tanpa adanya hasil tambahan yang signifikan. Pencegahan plagiat. 1. Membentuk komisi etik ilmiah yang bertugas menyusun pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat dan melakukan sosialisasi. 2. Memberikan pelatihan tentang kode etik ilmiah dan pelanggaran-pelanggaran kode etik ilmiah yang umum terjadi. 3. Mendorong mahasiswa, dosen, peneliti menghargai karya sendiri atau orang lain. Yang kelima, memasukkan pengetahuan tentang kode etik ilmiah dalam kurikulum pendidikan. Yang keenam, mendorong dosen agar melakukan proses pembimbingan tugas akhir dengan serius dengan benar.
Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.